Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini. Saya dari Prodi Ilmu Tasawuf. Dan saya di sini akan sedikit berbicara tentang puasa dan menjaga diri dari maksiat, yang mana saya ambil dari kitab Maraqi al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah al-Hidayah, yang mana tidak sungkan lagi atau tidak jauh lagi dari yang mana kita dapat simpulkan untuk berpuasa sendiri, yaitu mencegah dari hal-hal yang membuat kita bermaksiat. Jadi dalam tema ini sangatlah berkaitan antara berpuasa dan menjaga diri dari kemaksiatan. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan dari mana berpuasa, yang mana puasa sendiri dapat diartikan dalam kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan berpuasa. Yang pertama, dari mana kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, dan juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sebenarnya itu halal namun dalam berpuasa tidak dapat dilakukan. Sebagaimana seorang yang sudah bersuami istri, dia tidak dapat melakukan berhubungan seksual. Dan juga dalam berpuasa disebutkan juga tidak diperbolehkan makan dan minum. Adapun puasa ini dilakukan bisa jadi sunnah, halal ataupun diwajibkan, dan juga haram, yang mana puasa-puasa haram dapat dilakukan di hari-hari tasyrik, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa di bulan Idul Adha. Adapun bulan-bulan yang diharamkan juga sudah disebutkan beberapa, yang mana dalam berpuasa juga tidak diperbolehkan untuk melakukan hal maksiat. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa keduanya sangatlah berhubungan. Ya, jadi menjaga diri dari hal-hal yang membuat kita membatalkan puasa juga berarti kita menjaga diri dari kemaksiatan, yang mana dapat kita lihat di akhir-akhir ini. Dan juga kita sebagai pemuda ataupun menjadi penerus dari mana bangsa kita dan juga umat muslim yang akan menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang baik, juga generasi yang dapat diunggulkan. Dapat disimpulkan di akhir-akhir ini kita bisa melihat di sekitar kita, juga bisa melihat di diri kita, yang mana kita sebagai generasi bangsa harus mampu dan juga mengunggulkan akhlak kita, adapun adab kita itu juga mampu kita terapkan dan mampu kita unggulkan. Jadi dalam kitab ini menganjurkan dalam berpuasa itu juga ada adab-adabnya. Di antaranya adab dalam adab mata, yang mana adab mata kita harus menjaga, yang biasanya mungkin kita dalam aplikasi TikTok atau aplikasi YouTube atau aplikasi yang lain kita mampu ataupun melihat, ya mungkin sekedar. Nah, dari situ kita berpuasa, kita akan ingat, oh aku baru berpuasa, makanya dari itu aku harus menjaga. Nah, dari sini puasa sangatlah dianjurkan untuk kita menjauhi larangan-larangan atau kita menjauhi dari maksiat. Jadi berpuasa itu menjadi
salah satu faktor kita mampu untuk menjauhi kemaksiatan. Nah, dari situ kita perbanyaklah puasa, entah itu puasa Senin Kamis yang kita sebut sebagai puasa sunnah, terus kita bisa apalagi di puasa Ramadan kita wajib melakukannya. Namun di situ kita harus juga mampu dalam kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita juga perlu. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan kita. Nah, dalam berpuasa ini dan menjauhi kemaksiatan ini bukan dianjurkan lagi, ini sangatlah diwajibkan. Karena apa? Dalam menjaga kemaksiatan, kita mampu berjalan baik di kehidupan sehari-hari, yang mana dalam keseharian kita perlulah kita menjaga dalam adab yang tadi sudah disebutkan, adab mata. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adab mulut, adab berbicara. Kita harus menjaga juga. Yang biasanya mungkin kita dalam sebelum kita tidak berpuasa, kita mungkin langsung ceplos-ceplos gitu seenaknya kita dalam berbicara. Namun karena kita berpuasa, kita bisa menjaganya. Maka kita keingat, oh, aku baru berpuasa, maka kita akan ingat dan akan mampu dalam menjaga. Dan juga kalau pengalaman pribadi saya dalam berpuasa itu kita seakan-akan, wah, aku lagi poso, saya baru berpuasa. Nah, di situ kita bisa mengambilkan, aku lemas, aku malas. Nah, itu yang juga dapat kita tingkatkan. Dalam berpuasa kita akan sedikit-sedikit lebih malas juga dalam hal-hal yang tidak perlu. Nah, dari situ kita perbanyak untuk ingat kepada Allah. Nah, di situ kita dapat mengambil nilai tasawufnya, yang mana dalam berpuasa kita sering-sering, bahkan sangatlah sering kita merasa, oh, kita harus dekat dengan Allah, harus gimana caranya hal-hal yang sebelumnya menjauhkan kita dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menjalankan hal-hal tersebut lebih mudah. Jadinya untuk berpuasa ini juga untuk sangat dianjurkan untuk kita mampu menjauhi kemaksiatan. Adapun beberapa pengalaman saya juga, semisal kita berpuasa, nanti kita sering-sering, dalam artian keingatnya kita dalam beribadah, keingatnya kita masih banyak kemaksiatan itu sangatlah banyak, dan kita sering keinget gitu. Kalau pengalaman saya sendiri seperti itu. Jadi apalagi kita seorang santri. Nah, di situ sangat dianjurkan itu sebagai ikhtiar atau tirakat kita dalam mondok, yang mana sangatlah banyak di antara kita ada yang puasa Daud, jadi 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, di situ juga dianjurkan tidak harus selalu kita ikut puasa yang Daud. Kita ada hari puasa Senin Kamis, itu juga termasuk tirakat kita dan menjaga dari kita banyak bermaksiat. Namun di lain sisi, di luar kita dari kedekatan kita kepada Allah, kita juga lebih dekat dengan diri kita, yang mana dapat diartikan dekat dari kita lebih paham dengan kita, yang mana di situ kita ambil, kita maksudkan, oh iya, aku saiki lagi poso, piye carane aku kudu nyiapke kudu nyiapke sahur, kita kudu nyiapkan dulu berbuka. Itu hal juga yang penting buat diri kita, dan di situ ada rasa semangat kita untuk menjaga diri kita. Nah, di situ kita bisa diambilkan bahwa, wah, aku kudu sayang awakku dhewe,
ora mung sayang karo dik gitu. Jadi sebelumnya kita wajib untuk menjaga diri kita juga. Kita bisa dan membiasakan untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan. Itu adalah jalan yang mana kita harus ambil. Dari kita nggak ada kata terlambat, maka kita harus lebih cepat dan lebih tepat untuk menjalankan hal-hal yang kita wajibkan. Sekian dari saya, Ahmad Husaini. Bila ada kesalahan dalam berbicara, dalam bertingkah, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.